Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnesia Nenggolan dari kelas 11 IPS 1. Hari ini saya akan melakukan resensi novel terhadap salah satu novel yang saat ini saya baca, yang dimana identitas buku yang saat ini sedang saya baca berjudul 7 Prajurit Bapak, yang dimana novel ini ditulis oleh salah seorang penulis bernama Wulan Nuramalia dengan penerbit Media Kita, di mana novel ini diterbitkan pada tahun 2022 dengan kategori buku fiksi dengan jumlah halaman 440 halaman. Untuk orientasi dari novel 7 Prajurit Bapak ini bercerita tentang 7 anak dari seorang pensiunan tentara yang memiliki mimpi dan tujuan hidup masing-masing. Namun, mereka kerap mendapat cibiran karena dianggap tidak melanjutkan budaya turun-temurun keluarga yang mengharuskan semua anak lelaki menjadi tentara. Yoga, anak penengah yang sedari kecil dianggap tidak memiliki bakat apapun, memantapkan mimpinya untuk menjadi seorang penulis. Meskipun mimpinya itu seringkali ditolak oleh kakak-kakaknya sendiri. Kisah cinta Yoga yang begitu rumit, di mana semakin Yoga berusaha untuk melindungi Lia, maka ia semakin dihadapkan pada pilihan keluarga yang disayangnya atau Lia sang gadis pujaan hatinya. Kita masuk ke dalam sinopsis dari novel yang saat ini saya baca, di mana novel 7 Prajurit Bapak mengkisahkan seorang pensiunan tentara Angkatan Darat yang bernama Pak Cahyo yang memiliki 7 orang anak laki-laki. Pak Cahyo dan ketujuh anak laki-lakinya selalu menjalankan rutinitas setiap pagi dengan berbaris rapi memberikan laporan kepada Pak Cahyo layaknya seorang tentara. Hal ini dilakukan karena dulu Pak Cahyo merupakan seorang tentara Angkatan Darat. Oleh karena itu, sistem pembelajaran yang ia alami sewaktu di militer, beliau terapkan di rumah. Pak Cahyo juga berharap kelak akan ada salah satu dari anaknya yang akan melanjutkan profesi ayahnya sebagai tentara. Deva Bahari, yang merupakan anak sulung, bersikeras ingin masuk AKMI karena ingin menjadi pelaut. Randy Firmansyah merupakan anak kedua yang memilih untuk mengambil jurusan ekonomi. Pak Cahyo mengubur harapan untuk menjadikan Randy seorang tentara karena Randy memiliki tubuh mungil dan kondisi tubuhnya yang mudah sakit. Raga Iswana merupakan anak ketiga yang saat hendak mendaftar profesi tentara, justru Raga membelokkan niatnya untuk mendaftar ke Akademi Kepolisian. Karena hal ini, Pak Cahyo sempat kecewa kepada Raga karena dia mengambil keputusan tanpa sepengetahuan Pak Cahyo. Arma Yoga merupakan anak keempat yang memilih untuk mengambil jurusan sastra bahasa Indonesia karena Yoga ingin menjadi seorang penulis berbakat. Iqbal merupakan anak kelima yang ingin berkuliah di jurusan keperawatan. Awalnya, ia ingin mengambil jurusan kedokteran, namun sayangnya Iqbal tidak lolos SNMPTN. Rai dan putra keduanya masih menduduki bangku SMA adalah harapan bapak berikutnya untuk menjadikan mereka menjadi seorang tentara. Ketujuh prajurit terlahir dari mama yang hebat, di mana beliau memiliki warung bakso yang lumayan besar dan sudah ada 7 pegawai yang bekerja di sana. Dan Pak Cahyo juga memiliki usaha toko kelontong yang berlokasi di pasar. Pak Cahyo dan istrinya bekerja keras untuk membiayai kebutuhan ketujuh anak mereka melalui usaha yang mereka miliki. Pak Cahyo dan keluarganya menjalani kehidupan keluarga yang sangat harmonis, dilengkapi dengan canda, tawa, serta anak-anak Pak Cahyo yang sering bertengkar kecil karena salah seorang dari mereka yang jahil. Hal tersebutlah yang membuat keluarga kecil Pak Cahyo menjadi harmonis. Di suatu ketika, pada saat Yoga pergi menemani ayahnya yang hendak ingin membeli rokok, tiba-tiba mobil box hitam menabrak ayahnya. Segera ayahnya dibawa ke UGD dengan berlumuran darah untuk mendapatkan penanganan. Namun, takdir berkata lain. Yoga dan keluarganya harus kehilangan ayah yang sangat mereka sayangi. Tentu kehilangan sosok Pak Cahyo meninggalkan luka yang teramat dalam bagi Yoga dan keluarganya. Bahkan, Yoga merasa bahwa ia telah kehilangan dunianya dan sempat merasa putus asa. Hari berganti hari, Yoga bersama abang dan adiknya berhasil menangkap orang yang telah menabrak Pak Cahyo. Ternyata,
Orang yang menabrak Pak Cahyo adalah Rasnoto, orang yang memiliki dendam terhadap Pak Cahyo karena beliaulah yang menyebabkan istri Rasnoto meninggal. Di saat itu juga, Rasnoto dilaporkan ke pihak yang berwajib dan dijatuhi hukuman. Kematian Pak Cahyo ternyata ada sangkut pautnya dengan ayahnya Lia karena ayahnya Lialah dalang dari kematian Pak Cahyo. Karena hal ini, ibu dan keenam saudara-saudaranya melarang Yoga untuk berhubungan dengan Lia. Yoga mulai membiasakan hidup tanpa bergantung pada sosok Lia. Sekarang, Yoga akan fokus pada keluarga dan mimpinya menjadi seorang penulis. Yoga akan membuktikan bahwa mimpinya bukan hal yang memalukan atau salah. Yoga sangat berterima kasih kepada Giselle, perempuan yang belum Yoga kenal lama ini. Dapat membantu Yoga merevisi tulisan dalam cerita Yoga. Kala itu, Yoga mengikuti lomba menulis novel terbaik dan siapa sangka Yoga keluar menjadi pemenang terbaiknya dengan novel 7 Prajurit Bapak. Sungguh, Yoga sangat senang dapat membuktikan bahwa mimpinya bukan halu semata. Dia sekarang menjadi seorang penulis. Malam itu, Yoga akan menemui Giselle untuk berterima kasih karena telah membantu dia selama ini. Namun, takdir berkata lain. Yoga tertabrak oleh bus yang melaju sangat kencang. Raga dan Iqbal melihat itu dengan jelas. Raga tak dapat berkata apapun lagi, sedangkan Iqbal bergetar hebat. Yoga tergeletak bersimbah darah dan dikerubungi oleh warga. Yoga dilarikan ke rumah sakit. Dokter mengatakan benturan keras di kepalanya membuat dia mati otak. Keluarga Yoga sangat bersedih, tetapi mereka harus merelakan Yoga untuk bertemu dengan ayahnya di surga. Begitu juga dengan Lia yang harus rela melepaskan orang yang dicintainya meninggalkan dunia ini. Kepergian Yoga meninggalkan luka yang teramat dalam bagi keluarganya, orang-orang yang sayang kepada Yoga, Giselle, dan bahkan Lia. Kepergian Yoga juga meninggalkan luka kepada kedua adik kesayangan Yoga yang pada kala itu, semenjak Yoga pergi, kedua adiknya sudah berhasil menggapai impian mereka. Rai yang berhasil menjadi seorang pilot dan putra adik bungsu Yoga yang berhasil menjadi seorang tentara yang berhasil mewujudkan mimpi sang ayah. Yoga, begitu banyak orang yang diterpa kesedihan, rindu, dan semua perasaan bersalah atas kepergian kamu yang mendadak. Seakan-akan kamu menghukum kami semua, memberi luka yang entah kapan bisa sembuh. Kami di sini rindu kamu. Kami sama-sama memiliki sisi sakit, rapuh saat ditinggal pergi olehmu. Lalu, harus sampai kapan perasaan sakit ini harus ada? Begitulah kalimat yang diucapkan oleh Lia sewaktu ia berada di pemakaman Yoga. Kini, Lia harus menjalani kehidupannya tanpa adanya Yoga di sisinya hingga selamanya. Kita memasuki analisis dari novel yang telah saya baca, mulai dari unsur-unsur intrinsik yang terkandung dalam novel yang saya baca, lalu keunggulan, kelemahan, kesimpulan, serta pesan moral yang terdapat dalam buku ini. Untuk tema, cerita 7 Pangeran Bapak berfokus pada tema tentang keluarga. Untuk tokoh dan penokohan, terdapat beberapa tokoh dan saya akan menyebutkan beberapa seperti Yoga sebagai tokoh utama yang memiliki karakter pecicilan, keras kepala, bucin, lucu, dan banyak tingkah. Yang kedua ada tokoh Pak Cahyo yang berkarakter penyayang, perhatian, dan penasehat. Yang ketiga ada Ibu Yoga yang berkarakter baik, pengertian, dan ramah. Yang keempat ada Dava yang berkarakter paling receh, setia, dan bertanggung jawab. Dan masih ada banyak lagi. Dan akan saya tertera di tampilan layar. Untuk alur, cerita 7 Prajurit Bapak menggunakan alur maju karena penyampaian cerita dari awal hingga akhir diceritakan secara teratur dan berurutan. Untuk latar waktu, terdapat latar di pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Untuk latar tempat, ada di
kamar tidur, tempat tidur, halaman rumah, dapur, universitas, IGD, kamar jenazah, kantor polisi, rumah liar, kubu kecil, makam, bengkel, angkringan kopi, dan ruang sekretariat. Untuk latar suasana, terdapat suasana sedih, cemas, terharu, tegang, senang, dan bahagia. Untuk sudut pandang, novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, serba tahu atau diaan. Untuk novel ini sendiri menggunakan gaya bahasa sehari-hari atau informal. Keunggulan dari buku novel 7 Prajurit Bapak. Yang pertama, buku novel 7 Prajurit Bapak menyuguhkan cerita dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, buku novel 7 Prajurit Bapak memiliki cerita yang mampu membuat saya sebagai pembaca terbawa suasana, baik itu saat senang, sedih, bahkan pada saat suasana yang begitu tegang. Yang ketiga, buku novel 7 Prajurit Bapak ini memiliki kisah cerita yang unik, sehingga mampu mengajak saya sebagai pembaca untuk ikut berimajinasi melalui cerita yang disampaikan. Yang keempat, buku novel 7 Prajurit Bapak juga memiliki cover buku yang unik dan dilengkapi dengan sinopsis cerita singkat pada cover belakang. Yang terakhir, terdapat epilog pada bagian akhir cerita. Untuk kelemahan pada novel 7 Prajurit Bapak ini, yang pertama, pada novel 7 Prajurit Bapak terdapat bahasa daerah yang membuat saya sebagai pembaca tidak mengerti dengan artinya, serta tidak terdapat makna atau arti dari bahasa daerah yang terdapat pada cerita tersebut. Yang kedua, pada novel 7 Prajurit Bapak ini tidak dilengkapi dengan gambar ilustrasi, sehingga membuat saya sebagai pembaca sering bosan karena novelnya yang mendominasi ke arah tulisan. Pesan moral yang dapat diambil dari novel 7 Prajurit Bapak adalah di dalam keluarga, tentu kebersamaan merupakan salah satu kunci untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis. Meskipun terkadang di dalam sebuah keluarga banyak sekali masalah yang datang yang membuat suasana keluarga jadi terasa berbeda dari biasanya. Tentu karena hal itulah, sebaiknya dalam sebuah keluarga hendaklah untuk saling tolong-menolong dan saling merangkul satu sama lain untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam sebuah keluarga agar mendapatkan solusi. Dari kisah Yoga, kita juga belajar untuk pantang menyerah dalam meraih sebuah mimpi. Meskipun banyak tantangan, namun kita harus tetap tegar dan optimis tanpa kita harus memperdulikan mereka yang merendahkan kita. Dari kisah Yoga juga, kita diajarkan untuk bisa belajar mengikhlaskan seseorang yang sangat kita sayangi dan membiarkan hidup kita berjalan sesuai takdir kita masing-masing seperti air mengalir. Kesimpulan yang dapat diambil dari cerita novel 7 Prajurit Bapak, kita dapat mengetahui bahwa setiap manusia punya mimpi dan tujuan hidupnya masing-masing. Kita harus yakin bahwa mimpi yang kita pilih bukanlah sesuatu yang salah untuk masa depan kita. Jangan pernah kita merasa tidak percaya diri dan putus asa atas pilihan hidup kita dan mendengarkan omongan orang yang merendahkan kita. Namun, jadikanlah omongan pahit tersebut sebagai api semangat untuk kita bisa membuktikan bahwa mimpi yang kita raih pasti akan berhasil. Melalui salah satu quotes yang saya dengar, kita belajar untuk jangan pernah meremehkan orang lain karena siapapun bisa menjadi apapun. Sekian dari hasil resensi novel saya pada hari ini. Saya berharap teman-teman semua bisa mengerti apa yang saya sampaikan dan teman-teman semua bisa tertarik untuk membaca 7 Prajurit Bapak ini. Terima kasih dan sampai jumpa.